Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurfana Nursaladina dengan NIU 515161 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 23. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelembapan udara. Yang pertama, pengertian kelembapan udara adalah kandungan uap air yang terdapat di atmosfer, yang menunjukkan seberapa banyak air dalam bentuk gas yang ada di udara, faktor penting dalam proses iklim, cuaca, dan kenyamanan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelembapan udara. Yang pertama, kelembapan absolut yaitu jumlah uap air gram per satuan volume udara, yaitu meter per kubik. Selanjutnya kelembapan relatif atau RH, yaitu perbandingan jumlah uap air yang ada dengan jumlah maksimum yang dapat ditampung pada suhu tertentu dalam bentuk persen. Yang selanjutnya kelembapan spesifik, yaitu perbandingan massa uap air dengan massa udara kering. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Yang pertama, suhu udara. Karena semakin tinggi suhu, maka kemampuan udara menampung uap air pun meningkat. Selanjutnya curah hujan, yaitu dengan menambah kadar uap air di udara. Yang selanjutnya ketinggian tempat. Karena semakin tinggi tempat, maka kelembapannya biasanya turun. Yang keempat yaitu vegetasi, yaitu hutan atau lembah memiliki kelembapan tinggi. Kemudian angin, yaitu mempengaruhi distribusi uap air. Berikutnya cara mengukur kelembapan udara. Yang pertama menggunakan higrometer, yaitu alat utama pengukur kelembapan. Selanjutnya psikorometer, yaitu menggunakan dua termometer, yaitu termometer kering dan basah. Selanjutnya menggunakan data cuaca BMKG atau satelit, yaitu dengan menganalisis kelembapan skala luas. Peran kelembapan udara dalam kehidupan yaitu yang pertama menentukan kenyamanan manusia, panas, lembab atau lembab versus kering. Yang kedua berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Yang ketiga mempengaruhi proses penguapan dan presipitasi. Yang keempat penting untuk industri pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu faktor kunci dalam perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di bumi ini. Selanjutnya dampak kelembapan udara. Dampak kelembapan tinggi yaitu udara terasa gerah meskipun suhu tidak terlalu panas. Yang kedua memicu tumbuhnya jamur dan bakteri. Yang ketiga menyebabkan ketidaknyamanan dalam aktivitas manusia. Selanjutnya dampak kelembapan rendah yaitu menyebabkan kulit kering dan iritasi pernapasan. Yang kedua tanaman mudah layu karena penguapan tinggi. Yang ketiga resiko kebakaran hutan yang meningkat. Selanjutnya contoh aplikasi pengetahuan tentang kelembapan udara. Yang pertama, meteorologi dan klimatologi dengan prediksi cuaca, pertanian dengan penentuan waktu tanam dan irigasi. Yang ketiga, kesehatan dengan menjaga kenyamanan ruang dengan humidifier atau dehumidifier. Yang keempat yaitu industri dengan penyimpanan bahan pangan, tekstil, dan obat-obatan. Jadi, kesimpulannya, kelembapan udara merupakan kandungan uap air di atmosfer yang dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, ketinggian vegetasi, dan angin. Penting bagi cuaca, iklim, kesehatan, dan aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya, tingkat kelembapan harus dijaga agar seimbang untuk kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan. Di sini saya akan sedikit menyebutkan tentang 10 fakta unik tentang kelembapan udara. Jadi yang pertama itu kelembapan udara bukan kadar air murni. Yang kedua panas terasa lebih gerah. Yang ketiga dingin lebih menusuk. Yang keempat mempengaruhi suara. Yang kelima berkaitan dengan kesehatan. Yang keenam berperan dalam ramalan cuaca. Yang ketujuh mempengaruhi rasa makanan. Yang kedelapan suhu nyaman sangat dipengaruhi oleh kelembapan. Yang kesembilan kelembapan relatif bisa lebih dari 100%. Yang kesepuluh atau yang terakhir pohon bisa mengatur kelembapan. Terima kasih.
ada kata-kata yang mengatakan bahwa kelembapan yang terjaga bukan hanya tentang cuaca, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih nyaman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.